Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini adalah belajar mesin matriks, yaitu tentang matriks identitas. Yang kita ketahui dulu kita pernah belajar yang namanya identitas perkalian. Contoh ini hanya contoh saja, misalkan dalam perkalian. Ya, perkalian. Itu bila mana 5 dikali 1, maka hasilnya berapa? 5. Maka angka 1 inilah yang disebut dengan identitas dalam perkalian tapi ya. Nah, jadi angka yang dikalikan dengan identitas maka hasilnya adalah angka itu sendiri gitu loh maksudnya. Identitas itu maksudnya. Nah, misalkan berapa lagi? Misalkan 7 kali 1. Oke, berapa? 7. Jadi angka yang dikalikan dengan identitas maka akan menjadi dirinya sendiri. Itu namanya identitas. Gitu. Nah, lalu ada yang kebalikannya. Misalkan kebalikan dari angka itu. Misalkan 5 dikali, kebalikan dari 5 adalah 1/5. Oke. Berapa? 1. Nah, jadi 5 dikalikan dengan kebalikan dari 5, yaitu 1/5 akan jadi 1. Jadi ini ya, ini kebalikan dari angkanya. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya inverse. Gitu ya, inverse. Nah, jadi 7 kali berapa supaya jadi 7? 7 kali supaya jadi identitas. 7 kali 1/7 sama dengan 1. Nah, jadi yang ini identitas, yang ini juga sama. Ya, itu. Nah, sekarang dalam matriks ya. Oke, dalam matriks identitas itu ya, dia mempunyai pola seperti ini. 1 0 0 1. Jadi diagonalnya berisi 1. Diagonal utama berisi 1. Atau yang ordo 3 kali 3. Oke. Ini 1 0 0, ini 0 1 0, ini 0 1 0 1. Nah, ini identitas untuk yang ordo 3 kali 3. Nah, di dalam matrik ya, misalkan ada matrik P itu dikali dengan identitas itu akan menjadi P. Dan kalau misalkan ada Q dikali dengan identitas akan menjadi Q. Gitu. Atau P kali I kali Q. Nah, I ini identitas. Berarti menjadi P PQ. Tetap dengan dirinya sendiri. Beda. Kalau ini kalau harus perkalian. Kalau dengan identitas harus perkalian. Tapi kalau misalnya penambahan seperti gimana? P ditambah identitas sama dengan P plus identitas. Atau dibalik identitas plus Q. Misalkan ya, harus begini lagi. I plus Q. Gitu. Nah, kebalikannya, misalkan P ya, P dikalikan dengan inverse-nya dari P itu inverse P. Lambangnya pangkat min 1. Inverse P itu akan menjadi identitas. Gitu. Kalau misalkan yang Q, gimana kalau misalkan yang di depan? Berarti sama saja. Inverse Q dikali Q ya menjadi identitas. Gitu. Ya. Contoh misalkan seperti ini deh. Contoh.
Misalkan contoh satu, XP sama dengan Q. Nah, yang kitanya kan X. Supaya menghilangkan Q P, berarti dia harus dikalikan dengan inverse P. Gitu. Berarti XP kali inverse P, oke, sama dengan Q. Kalau ini di belakang inverse-nya, maka ini juga harus di belakang Q. Berarti inverse P. Nah, P kali inverse P itu menjadi identitas. Nah, gitu kan? Nah, yang ini nih. Nah, sama dengan, maka ini Q kali P inverse. Ya, gitu. Nah, X kali I, ya tetap X. Maka X sama dengan Q kali inverse P. Itu. Ya. Oke. Contoh soal 2. Sekarang kalau misalkan gini dibalik, PX sama dengan Q. Nah, jadi kalau misalkan ini jangan ditaruh di depan inverse P-nya. Inverse P-nya ditaruh di depan. Inverse P kali P kali X sama dengan Q. Oke. Nah, jadi kalau ini di depan, maka harus di depan Q inverse P-nya. Maka inverse P kali Q. Nah, gitu. Inverse P kali P itu jadi identitas kali X sama dengan inverse P kali Q. Inverse identitas kali X tetap X sama dengan, maka inverse P kali Q. Gitu. Nah, sekarang cara cepatnya supaya ini kan agak lumayan ya. Cara cepat. Nah, ini misalkan tadi PX sama dengan B. Nah, jadi kalau misalkan P-nya di depan, ya, itu pindah ruas ke kanan dia harus di depan. Maka pindah ruas, maka X sama dengan P kali B. Nah, P-nya ini harus di inverse. Nah, jadi bedanya kalau di matrik itu, kalau berpindah ruas, dia menjadi inverse. Gitu. Nah, atau misalkan XP sama dengan Q. Nah, gimana? Oke, X sama dengan, karena di belakang maka dia juga di belakang lagi P-nya. P. Oke, jadi X sama dengan Q kali inverse P. Gitu. Lanjut ke determinan. Ya. Determinan. Apa itu determinan? Oke. Ya. Kayak gini aja deh, kita kasih contoh misalkan matrik A itu sama dengan A isinya B, C, D. Nah, gitu. Sedangkan rumusnya itu, ya, rumusnya itu determinan itu tulisannya det A, atau bisa dilambangkan kayak gini nih, mutlak A. Nah, ini namanya det A juga, determinan A. Gitu ya, sama saja. Nah, ini A kali D, ya, A kali D, ya, gitu. Jadi rumusnya A AD, AD dikurang BC, ya, dikurang BC. SB BC. Nah, ini harus diingat, ya, harus diingat. Nah, ini adalah rumusnya. Kita bulan. Oke, ini adalah rumus determinan. Nanti akan sering dipakai yang ini. Oke. Oke, langsung contoh, ya. Langsung contoh. Langsung contoh. Oke.
P sama dengan 2, 3, 1, 4. Oke, berapakah determinan P? Maka apa tadi? AD, berarti 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 8. Dikurang 1 kali 3. 3. Berarti determinannya adalah 5. Gitu. Ya, gampang. Oke, sekarang langsung ke inverse. Oke, sekarang langsung ke inverse matriks ordo 2 kali 2 dulu. Ya, tuh. Nah, kalau tadi determinan, sekarang inverse. Nah, apa sih itu inverse? Inverse itu kebalikan dari matriksnya, ya, gitu. Bila mana ada P, P. Oke, P sama dengan ya, A, B, C, D. Nah, itu inverse itu begini namanya. Inverse matriknya. Nah, itu sama dengan 1 per determinan A. Jadi nanti kalau mau nyari inverse harus tahu determinannya dulu. Itu dikali, oke, ini gimana cara ngalinya? Cara ngalinya yang ini dibalik, ya, AD, ini dibalik D ke A ke D, gitu, ya. Jadi ini jadi D, yang ini jadi A. Oke. Lalu yang ini dikali min. Yang ini ya dikali min. Oke. Jadi ini jadi min B, yang ini min C. Oke. Itu namanya inverse. Ya. Nah, ini rumusnya. Oke. Itu ya. Nah, kita langsung ke contoh aja. Ke contoh. Ups, kegedean. Oke, contoh. Nah, oke, berapa inverse dari matriks P? P yang ini nih. Nah, P. Berapa? Berarti determinannya ya, sama dengan 1 per determinannya berapa? 1, 5. Jadi 1/5 kali. Oke, berarti 2 4-nya ditukar. Jadi 4-nya di sini, yang 2-nya di kanan bawah. Lalu yang 1 3-nya ini dikali dengan min. Jadi ini min 3, ini min 1. Oke, kita operasikan. Jadi inverse P itu 1/5 kali 4. Oke. Karena tidak bisa dibagi, berarti 4 kali 1 4 dibagi 5. Gitu loh. Min 3 kali 1 min 3 kali 5 jadi min 3/5 gitu. Min 1 kali 1 min 1 dibagi 5 jadi min 1/5. 2 kali 1 2 ya, jadi 2/5 gitu. Itulah yang disebut dengan inverse matrix. Baik, inilah soal tentukan inverse matrix berikut. Nomor 1 sampai 5 silakan dikerjakan di kertas lembar lalu dipoto, dikirim melalui link. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.